Halo Halo guys. guys, welcome back to podcast Easy, experiencing, sharing and changing. Guys, back to our podcast dengan tema yang sangat istimewa dan narasumber yang luar biasa. Nah, sebelum kita kenalin narasumbernya, alangkah baiknya terlebih dahulu kita perkenalan dulu nggak sih? Nah, bener banget Anggi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Al-Muzaki dari staf Kementerian Kombrisbang dan rekan saya. Hai, kenalin aku Anggi Rizky Ramadhani dari Kementerian Kombrisbang. Oke guys, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang istimewa. Nah, untuk itu kita terlebih dahulu untuk memperkenalkan narasumber kita. Oke, gimana nih? Untuk Bang Rama sendiri mungkin bisa perkenalan dulu, Bang. Ya, baik. Terima kasih host Anggi dan Zaki ya. Pertama, perkenalkan nama Putra Ramadan, bisa dipanggil Rama. Saya sebelumnya juga menjadi Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Padang 2019 dan Korwil Sumatera Barat atau Korwil se-Sumatera, yaitu Politeknik se-Indonesia di tahun 2020. Nah, pada kesempatan ini saya bekerja di Perumda Air Minum Kota Padang. Seperti itu. Mungkin untuk perkenalan singkat yaitu. Oke. Mungkin itu perkenalan singkat dari Bang Rama ya rekan-rekan. Mungkin rekan-rekan udah bisa tahu narasumber kita kali ini yaitu Bang Rama, Presiden Mahasiswa terdahulu dari BMKM PNP. Oke, selanjutnya Anggi mau nanya nih Bang, gimana nih kabarnya dari Bang Rama? Pasti untuk aktivitas sekarang mungkin mempunyai jadwal yang sibuk mungkin gitu ya Bang. Jadi mungkin Bang Rama bisa jelasin sedikit banyaknya mengenai aktivitas Bang Rama sekarang. Iya. Untuk aktivitas sekarang, saya pribadi masih dalam pekerjaan. Tentunya selain pekerjaan saya juga mahasiswa. Itu mahasiswa kampus di swasta dalam rangka untuk menambah wawasan di dunia pekerjaan. Nah, sekarang saya bekerja di Perumda Air Minum Kota Padang. Selain itu, saya aktif di berbagai komunitas yang kemarinnya juga ikut Udauni Tanah Datar. Ini dalam rangka tentunya ingin mengharumkan, atau kita ini aktif sebelumnya, tetapi kita tidak bisa memberikan kontribusi untuk daerah kita. Maka dari itu muncullah ide-ide bagaimana saya harus aktif tapi di kampung sendiri, seperti itu. Nah, sehingga apa? Muncullah seperti itu, adanya pembukaan OR Udauni Tanah Datar ya, saya ikut gitu. Nah, sekarang ada gabung di komunitas motor gitu. Ya, kemarin tuh ada beberapa motor Astrea dan juga custom. Nah, ini adalah salah satu bentuk saya dalam mengisi waktu luang selain dalam bekerja, seperti itu. Wah, Bang Rama nih udah ceritain kepada kita semua tentang personalnya sendiri nih. Saya aja sebagai host dan Anggi nyaman ya Anggi mendengar personal dari Bang Rama sendiri. Nah, kebetulan nih pada tema podcast kita kali ini yaitu tentang personal branding. Nah, orang-orang kan bingung tuh Bang dengan kata istilah itu personal branding, kata-katanya itu Inggris banget gitu ya Bang ya. Iya. Menurut Bang Rama sendiri, personal branding itu apa sih Bang? Kalau nanya ke saya, tentu jawabannya dari saya ya. Iya, menurut ala Bang Rama sendiri gitu. Jadi gini, menurut saya nih, Anggi, personal branding itu adalah salah satu bagaimana cara kita, sikap kita, bagaimana orang itu menilai kita. Nah, sehingga apa? Ketika orang itu menilai kita dengan perbuatan, memandang kita dengan yang jelek, yang buruk, berarti sikap kita seperti itu yang kita berikan. Nah, kalau kita memberikan sikap, perilaku, dan langkah-langkah terbaik dan bermanfaat untuk orang lain, di mata orang kita juga seperti itu, orang baik dan lain-lain segala macamnya. Nah, itulah hal yang harus kita bahas hari ini ya, tentu tentang personal branding, yaitu bagaimana cara membranding diri kita sehingga orang mengetahui kita, oh ini loh abang nih, seperti ini loh abangnya. Nah, itulah sedikit tentang personal branding bagi bang sendiri. Nah, Bang Rama kan tadi udah cerita sedikit apa penjelasan tentang personal branding kan Bang? Iya. Nah, kami kepo nih Bang, bagaimana cara abang sendiri untuk membangun personal branding gitu Bang? Oh, gitu. Iya. Iya Bang. Ini sebenarnya
ini rahasia, kan Oh, gitu. iya, Pak. Personal branding kita itu masing-masing kita itu berbeda. Nah, ada yang bisa sanggup yang seperti itu, ada yang tidak gitu. Kalau dengan cara saya sendiri, rata-rata orang bisa melakukan itu. Kadang ada orang yang introvert, yang memang inginnya di belakang layar. Tentu personal brandingnya itu beda. Kalau abang memang inginnya itu di depan layar, jadi cara personal brandingnya itu beda juga. Nah, itu harus kita pahamkan terlebih dahulu. Jika seandainya Hozaki nanya ke saya pribadi, tentu saya menyampaikan tentang personal branding di depan gitu. Pertama, yang harus kita ketahui, bagian media sosial, kita sama-sama mengetahui gini, Anggi dan host Zaki, kita jarang bertemu. Cara menilai saya tentu di dalam media sosial. Iya, benar. Seperti itu. Itu konsep awalnya. Nah, jika orang yang sering bertemu dalam sehari-hari, itu personal brandingnya beda lagi. Sikap kita dan perilaku kita yang kita berikan. Seperti itu. Nah, di media sosial, kita harus memilah mana yang harus kita posting dan mana yang harus tidak kita posting. Itu beda lagi itu. Karena apa yang kita posting itu akan berefek kepada diri kita dan kepada orang lain. Gini, hari-hari ini saya memposting bagian poster podcast. Nah, di podcast ini tentu orang sudah menilai kita. Oh, ini Bang Rama ini mengisi acara keren. Itu pandangan orang di luar sana ya. Padahal dia tidak tahu kita sama sekali. Nah, itu kalau orang yang tidak mengenal kita. Nah, yang kedua, dengan mencarinya gelar-gelar yang memang ini membuat, oh, abang ini banyak gelarnya ya. Padahal itu pemanis di dalam sebuah acara. Yang sebenarnya itu adalah isinya, kan gitu. Nah, terkadang itu yang tidak diketahui oleh orang. Dia mempunyai momen-momen seperti itu, tetapi dia tidak bisa memanfaatkan. Nah, ada misalnya kita ada kegiatan acara event, biasanya kita harus posting ya. Iya. Ada juga teman-teman yang lain tidak memposting. Nah, itu kelemahannya. Sehingga apa? Personal branding orang itu tidak terbentuk. Seharusnya kalau kita menginginkan personal branding, apalagi di dunia kerja, ini sangkutnya ke dunia kerja. Iya. Kenapa? Karena di dalam dunia kerja itu Instagram kita, sosial media kita itu dicek. Nah, kalau kita tidak ada isinya, tidak ada personal brandingnya, itu apa yang mau dinilai? Tetapi kalau kita memang aktif, dilihat, oh orangnya aktif segala macam, sehingga orang tertarik dengan personal branding kita itu. Nah, beda lagi dengan itu untuk personal branding orang yang tidak mengenal kita. Kalau orang yang mengenal kita, bagi saya, pertama ada konsepnya itu sementara dan permanen. Kalau bagi saya, Anggi, Zaki, kalau untuk permanen, kita memang murni dari hati. Apapun sikap yang kita berikan itu memang murni dari hati. Sehingga orang menilai kita itu, oh ini orangnya misalnya rajin sholat, tepat waktu, tidak nakal, segala macam. Betul? Si Zaki menilainya pasti abang ini orang baik. Seperti itu kan? Ada pandangan negatifnya juga ya kan Bang. Misalnya abang sering posting tentang sholat, nanti orang bilang, oh ini cuma di sosial media aja. Iya, tetapi nyatanya ada. Kalau nyatanya ada, memang itu yang dikatakan permanen, sinkron dengan di media sosial dengan yang aslinya. Nah, itu yang akan timbulnya efek nanti kalau memang dari hati kita, itu akan menjadi personal branding yang memang murni dari hati kita, sehingga ini akan permanen nantinya dimanapun kita ditaruh. Maksudnya misalnya kita pindah ke luar kota, kita juga melakukan hal yang sama, orang memandang kita juga hal yang sama. Tetapi kalau kita murni dari hati ini ingin cari muka atau mencari nama, itu kita akan capek dengan sendirinya. Kenapa? Karena yang kita lakukan itu tidak tulus. Apalagi orang tidak memujinya. Nah, itu akan capek dengan sendirinya. Makanya dari itu, apa yang kita lakukan hari ini memang harus murni-murni di dalam diri kita. Sehingga personal branding itu terbentuk dalam diri kita dan orang bisa menilai kita. Seperti itulah gambaran dari personal branding yang saya bentuk selama ini.
Nah guys, mungkin tadi kan Bang Rama udah banyak tuh ngejelasin gimana cara ngebangun personal branding tersendiri bagi Bang Rama. Nah kita sebagai host nih juga penasaran nih Bang, faktor-faktor apa aja sih yang mungkin mempengaruhi seseorang untuk membangun personal branding? Mungkin Bang Rama bisa jelasin Bang. Baik, faktor untuk mempengaruhi personal branding kita, pertama itu kita harus mengotakkan terlebih dahulu kita mau arah kemana nih gitu. Kalau seandainya kita mau ke arah ke Islami, media sosialnya itu memang kita harus memberikan seperti dakwah, hal-hal yang lainnya, sehingga apa? Sehingga ini menjadi acuan atau menjadi percontohan oleh kawan-kawan, teman-teman yang ada bergabung di media sosial kita. Nah, faktor ini kita harus mengotakkan, kata awal dari saya pribadi ya. Kenapa? Karena kalau kita ingin menjadi public figure, tentu kita harus mencari langkah-langkah sehingga orang menilai kita itu memang sosok public figure gitu. Pertama, kita latihan training untuk mendapatkan gelar. Sehingga apa? Sehingga nantinya ketika kita mendapatkan gelar, kita menjadi narasumber, dan sehingga peserta-peserta itu mengetahui kita, oh abang ini sudah diklat trainer, udah latihan training gitu, sehingga orang itu percaya, meningkat dari orang-orang yang biasanya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ingin menjadi personal branding di bagian media, tentu di Instagram atau di sosial media teman-teman semua harus kita olah juga. Nah, misalnya nih saya pribadi menjadi tim kreator media sosial, tetapi isi sosial media saya tidak ada sama sekali, sehingga orang tidak mengetahui kita. Oh, Bang Rama nih dia penikmat apa sih gitu. Orang tidak tahu. Orang memakai jasa kita juga tidak ingin gitu. Karena apa yang mau dilihatnya? Maka dari itu perlu faktor-faktor itu kita lakukan langkah awal kita. Bagaimana arah kita ke depannya seperti apa. Lalu kita cari alurnya sehingga itu kolerasinya itu sama dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Menurut Bang Rama sendiri nih, penting gak sih sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi sekarang membangun personal branding itu? Kalau emang penting, biasanya kelebihannya untuk mahasiswa itu sendiri apa gitu Bang? Oh, baik. Untuk personal branding itu, ini sangat menarik ya Anggi, Zaki. Iya. Personal branding itu saya pribadi saya sudah bentuk dari sekolah SMA. Nah, saya masuk organisasi, saya dikenal orang, saya memberikan manfaat bagi orang lain, dan ketika saya di kampus, saya ikut organisasi dan saya memperbanyak teman. Itu adalah salah satu cara kita untuk mempersonal branding diri kita gitu. Cara bagaimana orang itu tahu dengan kita. Oh, si Rama ini aktif di organisasi. Oh, si Rama ini juga orangnya bersosialisasi. Jangan sampai kita organisasi tapi jiwa sosial kita tidak ada. Nah, ini tidak tidak dapat personal brandingnya. Maka dari itu, apapun yang kita lakukan harus kita pahami bahwasanya kalau ini saya lakukan, apakah teman saya ini atau orang di luar sana suka nggak sama kita? Apakah orang di luar sana peduli nggak dengan apa yang kita lakukan? Nah, maka dari itu saya ketika di kampus itu, misalnya saya membuat kegiatan, kan bisa tuh acara futsal itu saya berikan namanya lomba futsal Politeknik Negeri Padang. Tetapi tidak, saya untuk mempersonal branding diri kita itu saya berikan namanya lomba futsal presiden mahasiswa. Nah, sehingga di mata orang itu presiden mahasiswa itu memang orang eksekutif, roda penggerak yang di atas gitu, seperti itu. Ya memang dia itu sebagai eksekutor di bagai hima dan UKM. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari personal branding di kampus. Manfaatnya ialah pertama, kita banyak teman sehingga informasi pekerjaan itu mudah. Contohnya hari ini saya bekerja karena banyak teman dan dapat informasi dari teman-teman semua, dari senior, sehingga saya mendapatkan pekerjaan hari ini dari informasi dari senior.
Dan juga bukan dari itu, kita kalau banyak teman itu di mana-mana itu kita ditegur sapa, disegani, dan hal itu kita lakukan murni dengan diri kita bentuk selama ini, bukan kita buat-buat. Seperti itu. Banyak juga ya sisi positifnya bisa diambil dari penjelasan Bang Rama, rekan-rekan. Untuk mahasiswa mungkin bisa mengambil sisi positif yang udah dijelasin dari Bang Rama. Lanjut. Benar sekali Anggi. Nah, gini Bang. Salah satu cara kita personal branding tuh lewat sosial media yang Bang sebut tadi kan Bang? Iya, Nah, lewat sosial misalnya media. lewat story gitu Bang. Misal nih Bang, kita kan ingin membangun personal branding, kita mau memulai. Mm. Terus kita, contohnya tuh kita ingin memposting bagian-bagian yang positif, misalnya tentang dakwah gitu Bang. Iya. Nah, sesaat kita posting, ntar nanti kan ada yang komen, nih cuma pencitraan, sebenarnya enggak, Iya. ini enggak. Nah, dari permasalahan tadi, tanggapan dari Abang gimana Bang? Iya. Baik. Pertama, saya melakukan itu memang hal-hal yang sama yang disampaikan Zaki itu yang sama gitu. Kalau kita sudah berbeda di mata orang, awalnya seperti itu. Banyak yang komen dan segala macam. Sehingga kita tidak hanya memposting, kita pastikan kepada diri kita hal yang kita lakukan itu sama dengan perilaku yang kita lakukan dalam sehari-hari kita. Tetapi kalau memang tidak sama, itu yang saya katakan tadi, personal branding itu ada yang permanen, ada hanya yang sifatnya sementara. Sifat yang sementara itu memang ketika orang melihat media sosial kita itu bagus, nah ketika bertemu secara langsung, oh tidak ternyata. Nah, itu adalah personal branding sementara. Tapi kalau permanen itu murni dari media sosial juga ya, dan perilaku keseharian kita juga seperti itu. Nah, contohnya nih, Zaki, hari ini saya mempunyai motor nih. Iya. Motor ini motor bisa dikatakan jadul, tidak bagus gitu. Tetapi dengan saya post di media sosial, saya bikin video yang menarik, yang unik, sehingga di mata orang nilai motor saya itu sudah naik. Keren mah motor jadul seperti ini. Nah, itu adalah salah satu membuat cara orang lain itu bisa menerima apa ya? Oh gini loh, oh motornya bagus gitu. Seperti itu konsep kita seharusnya, membuat orang itu terpengaruh dengan kita. Gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin membangun personal branding di Instagram, silahkan saja. Dan kalau ingin memposting story yang tentang kebaikan, dan jangan pernah dengarkan kata orang. Iya benar, karena yang baik itu selalu banyak tantangannya, seperti itu. Iya. Kalau memang teman-teman nggak kuat, ya efeknya itu ke masa depan teman-teman. Teman-teman tidak bisa personal branding teman-teman secara utuh, hanya stuck di sana aja. Sudah di komen sama netizen, ya udah kita berhenti Iya, aja. berhenti. Ya kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Iya. Itu jangan sampai apa ya Zaki, Terpengaruh sama omongan orang ya Bang. Wah, nggak kerasa nih rekan-rekan semuanya, kita udah di akhir sesi aja. Mungkin udah banyak penjelasan dari Bang Rama sendiri mengenai personal branding itu apa, dan faktor-faktornya mungkin banyak ya. Mungkin untuk closing statement bisa Bang Rama. Iya, baik. Teman-teman semua, pertama kita harus mengetahui tujuan kita apa. Kalau memang pertama itu tujuan kita ingin jadi public figure, tentu teman-teman harus mengarahkan seperti itu. Dan media sosial, teknologi itu sangat pengaruh. Dan bagaimana perilaku kita, keseharian kita, ya juga kita lakukan hal yang sama dengan media sosial kita, agar kolerasi itu sama dan mahasiswa Politeknik Negeri Padang atau masyarakat itu melihat kita itu, oh gini loh ternyata orangnya. Nah, ketika teman-teman ingin menjadi seseorang pecinta motor, nah kan gitu, kawan-kawan juga harus mempunyai motor gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita lakukan sama-sama semuanya, sehingga apa? Sehingga personal branding kita itu terbentuk bukan hanya dari sekarang saja, tetapi untuk masa depan kita berpengaruh banyak, sehingga kawan-kawan bisa menjadikan masa depan kita menjadi lebih baik. Dan untuk mahasiswa Politeknik Negeri Padang ya khususnya seperti itu. Itu dia closing statement dari Bang Rama. Banyak ya sisi positifnya rekan-rekan, ya nggak Bang? Ya benar sekali Anggi. Sebelumnya terima kasih kepada Bang Rama sudah menyempatkan hadir pada podcast kita pada kali ini. Iya, Nah, bagi teman-teman yang ingin lanjut bertanya-tanya tentang personal branding,
Bisa kepoin IG-nya Bang Rama ya. Kita cantumin di bawah ini. Iya, Pangerama namanya. Oke guys, mungkin pembahasan kita mengenai personal branding cukup sampai di sini saja. See you di podcast selanjutnya. See you. See you.